Nasionalisme kita itu maksudnya bukan berarti kita merasa paling unggul dari bangsa lain, kemudian menjatuhkan, menjelekan bangsa lain. Nah, itu tidak sesuai dengan nasionalisme kita. Setiap warga negara memiliki kebebasan untuk melakukan sesuatu, tetapi bukan kebebasan yang kebablasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Risma Nur Hakim di channel Millennial Citizenship. Dimanapun, kapanpun kalian berada belajar pendidikan Pancasila dan kewarganegaraannya, tetap di channel Millennial Citizenship. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi pembahasan sebelumnya, yaitu materi PPKN Bab 4, kelas 9, SMP, MTS sederajat, tentang keberagaman masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Pada video kali ini, saya akan membahas materi selanjutnya setelah video sebelumnya, yaitu materi pada video kali ini, prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Baik, kita langsung saja pada pembahasannya. Untuk mewujudkan persatuan dalam keberagaman, masyarakat Indonesia perlu berpegangan kepada prinsip persatuan dan kesatuan. Prinsip itu diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, prinsip nasionalisme Indonesia. Yang ketiga, prinsip kebebasan yang bertanggung jawab. Yang keempat, prinsip wawasan Nusantara. Dan yang kelima, prinsip persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi. Langsung saja kita bahas satu persatu. Yang pertama, prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Seperti yang sudah sobat milenial ketahui, bahwa Bhinneka Tunggal Ika itu artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika, prinsip ini mengharuskan kita mengakui bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang memiliki keanekaragaman suku, bahasa, agama, dan adat kebiasaan. Hal ini mewajibkan kita untuk bersatu sesuai dengan makna Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri, yaitu walaupun berbeda-beda tetapi merupakan satu kesatuan. Nah, yang berikutnya adalah prinsip nasionalisme Indonesia. Nasionalisme merupakan paham yang mencintai tanah air, adanya kesiapsiagaan dari warga negara untuk membela tanah airnya. Nasionalisme juga bisa diartikan sebagai perasaan setia terhadap tanah airnya. Nasionalisme kita itu maksudnya bukan berarti kita merasa paling unggul dari bangsa lain, kemudian menjatuhkan, menjelekan bangsa lain. Nah, itu tidak sesuai dengan nasionalisme kita. Bagaimana hal tersebut bisa bertentangan dengan nilai-nilai dari sila ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Apabila nasionalisme yang berlebihan sampai menjelek-jelekan bangsa lain, merasa bangsanya paling tinggi daripada bangsa lain, nah itu bisa dinamakan dengan chauvinisme. Kalau seperti itu, tapi bangsa kita tidak menganut paham yang seperti itu, karena tadi bertentangan dengan sila-sila Pancasila. Kemudian prinsip kebebasan yang bertanggung jawab. Manusia Indonesia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa, yang memiliki kebebasan dan tanggung jawab tertentu terhadap dirinya, sesamanya,
dan dalam hubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa. Setiap warga negara memiliki kebebasan untuk melakukan sesuatu, tetapi bukan kebebasan yang kebablasan, namun kebebasan yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan Yang Maha Esa, kepada sesama manusia, serta kepada bangsa dan negara. Prinsip yang berikutnya adalah prinsip wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara merupakan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya yang merupakan satu kesatuan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya. Wawasan Nusantara merupakan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya yang merupakan satu kesatuan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Dengan wawasan itu, kedudukan manusia Indonesia ditempatkan dalam kerangka kesatuan politik, sosial, budaya, ekonomi, serta pertahanan keamanan. Manusia Indonesia merasa satu, senasib, sepenanggungan, sebangsa, dan setanah air, serta mempunyai satu tekad dalam mencapai cita-cita pembangunan nasional. Prinsip yang kelima, prinsip persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi. Dengan semangat persatuan Indonesia, kita harus dapat mengisi kemerdekaan serta melanjutkan pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur sebagai cita-cita bangsa Indonesia di era reformasi ini. Perhatikan gambar ini. Gambar berikut menunjukkan bahwa keanekaragaman atau kebinekaan merupakan sebuah hal yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan bangsa Indonesia yang meliputi kebinekaan suku bangsa, bahasa, adat istiadat, dan sebagainya. Kebinekaan yang terjadi di Indonesia merupakan sebuah potensi sekaligus tantangan. Bagaimana maksudnya? Dikatakan sebagai sebuah potensi karena hal tersebut akan membuat bangsa kita menjadi bangsa yang besar dan memiliki kekayaan yang melimpah, baik kekayaan alam maupun kekayaan budaya yang dapat menarik minat wisatawan asing untuk mengunjungi Indonesia. Kebinekaan bangsa Indonesia juga merupakan sebuah tantangan, bahkan ancaman, karena dengan adanya kebinekaan dapat mudah membuat penduduk Indonesia berbeda pendapat dan lepas kendali, mudah tumbuhnya perasaan kedaerahan yang amat sempit yang sewaktu-waktu dapat menjadi ledakan yang akan mengancam integrasi nasional atau persatuan dan kesatuan. Oleh karena itu, segenap warga negara mesti mewaspadai segala bentuk ancaman yang dapat memecah belah bangsa Indonesia dengan senantiasa mendukung segala upaya atau strategi pemerintah dalam mengatasi berbagai ancaman tersebut. Itu saja untuk video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Apabila video ini bermanfaat, silahkan like dan share, serta komen apabila ada masukan. Itu saja untuk video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali.